Ngomongin bambu. Jadi tanggal 15-16 Mei kemarin memang sudah diadakan Festival Bambu Nusantara dan ini diadakan di Pringsewu di Lampung. Dan kita akan membahasnya langsung sebenarnya apa keunikan dari bambu Indonesia bersama dengan Pak Sapta Nirwandar yaitu Wamen Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Pak Parekraf ya Pak ya ngomongnya. Oke, Parekraf dan juga ada Bapak Sujadi Bupati Pringsewu dan juga Pak Sam Ujo yaitu Ketua Yayasan Saung Ujo. Selamat pagi Bapak-bapak. Ini pagi ini ternyata mereka datang ke sini dan memakai bajunya juga dengan filosofi bambu loh. Bisa dijelasin Pak Sapta ini daunnya, daun bambu. Terus ini asli bambunya. Asli bambunya. Pak Sujadi pakai bambunya. Sudah jadi angklung. Itu udah jadi angklung. Saya juga ikutan ya Pak Sapta. Saya langsing bagaikan bambu. Langsung. Karena kalau ngomongin bambu tuh yang ada dalam benak saya tuh kalau nggak angklung, kemudian rebung, ya kan? Atau nggak itu film Doraemon Pak? Lemang. Lemang juga, ya kan kalau dibikinnya di dalam bambu. Atau Doraemon itu baling-baling bambu. Sekarang musim nasi bambu. Nasi bambu? Iya, itu juga enak ya Pak ya? Iya dong, Tapi Pak ikan Sapta, bambu. kayaknya doyan makan nih Pak Sapta. Iya dong, lihat badannya. Pak, tapi kalau misalnya bambu gitu, kita ngomongin bambu Indonesia, apa sih yang spesial dari bambu kita? Pertama secara filosofis ya, bambu itu sebetulnya bagian dari pohon kehidupan gitulah. Karena hampir, terutama masyarakat kita ya, itu tidak bisa lepas dari bambu sebetulnya. Dan bambu itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita sudah dulu kala ya. Dan kita juga termasuk yang punya banyak bambu. Dari 300 lebih, 400 lebih itu ya, Asap, itu 85% ada di kita. Dan bambu itu digunakan macam-macam. Untuk rumah, plafon, bahkan sekarang yang di dunia modern itu bambu juga bisa dibuat untuk apa ya, semacam kertas, bahan kertas. Dan nggak nyangka kan bambu untuk kuliner apa? Daun bambu sekarang bisa jadi kayak keripik gitu. Hah? Iya. Enak Pak? Enak dimakan. Oh ya? Saya kira itu Pak, rebung Bu saja. Elizabeth kemarin. Iya. Nah itu. Dan ya yang penting juga bambu itu apalagi yang paling banyak tuh Jawa Barat. Yang berdasarkan statistik untuk permainan anak. Untuk macam-macam. Dan satu lagi tentunya musik. Ya. Ini musik ini fantastis. Mengapa? Karena musik ini kan universal. Musik semua orang bisa dengar. Dan juga tuh nanti lihat komunitas song tuh. Nanti mainin bambu itu. Dan juga bambu bisa untuk apa? Proteksi. Banyak kebun-kebun pakai bambu untuk menghalau banyak hal yang terkait dengan gangguan konservasi. Nah, tentunya ini kita melestarikan. Ini budaya yang adiluhung dari nenek moyang kita yang ada di Indonesia, kita harus lestarikan dan kembangkan. Nah, yang salah satu yang paling maju sekarang di Saung Ujo itu adalah angklung. Nah, angklung itu sudah diakui oleh UNESCO itu milik kita. Tadinya kan diramein tuh, yang aku tuh. Nah, sekarang sudah menjadi intangible World Heritage di Indonesia. Dan angklung dua dibagi. Satu angklung yang dimainkan secara tradisional, main sendiri, angklung, kelingkong, ada takol sekarang. Nah, angklung yang berkolaborasi dengan yang disebut orkestra. Nah, bahkan sekarang dikembangkan juga di Saung Ujo. Nanti bisa Kang Sam ini adalah putranya tokoh angklung kita, Mang Ujo. Nah, itu kita lihat sebagai apa namanya tempat pertunjukan dan malah menjadi atraksi sekarang buat wisatawan. Banyak sekali orang yang mau tahu itu. Tapi kenapa nih Pak, yang dipilih adalah daerah Pringsewu sebagai festival bambu Nusantara? Saya masuk ke sana ya. Jadi kita untuk melestarikan itu kita adakan festival. Karena tadinya cuma angklung yang pop. Kita banyak. Ternyata ada di Nrekang, ada bambu tumbuk, ada musik zeng di Manado, ada saluang di Sumatera Barat, ada lagi di NTT itu seperti di seperti suling yang berentet banyak gini, seperti di Amerika Latin. Banyak sekali bambu-bambu kita. Dan baru ditemukan juga di Lampung adanya gamelan. Nah, gamelan itu abad keempat bahkan dari bambu. Wow, suaranya hampir mirip seperti gamelan. Suaranya nanti dengar sendiri, aduhai itu suaranya. Nah, setelah ke-8 kita lestarikan, mulai anak-anak muda terutama. Kalau dulu dia bilang, apa itu bambu mah kampungan. Yang top kan jazz, rock, K-pop. Nah, sekarang sudah mulai tertarik nih dengan musik bambu. Mulai main, anak-anak seneng. Nah, terus
yang ke-8 ini kita pikir mana yang paling pas, masa Jakarta Bandung mulu. Ternyata ada satu kota yang namanya Pringsewu. Pringsewu. Ya, itu namanya kota atau kabupaten Bambu Seribu. Bambu Seribu. Thousand filosofinya. bambu. Mungkin Pak Sujadi bisa menambahkan apa sih nih yang menjadi ciri khas atau daya tarik Pringsewu. Jujur saya ini juga belum pernah nih mengunjungi namanya Pringsewu. 70 menit cuma. 70 menit. Ya, Pringsewu dari sisi historisnya tahun 1925 itu saudara-saudara kita dari Jawa datang ke Lampung, tepatnya di Margakaya. Di situ ada sepanjang sungai Tebu, itu banyak ditumbuhi bambu-bambu yang banyak sekali. Orang Pringsewu, orang Jawa mengatakan ini banyak pring bambu. Saking banyaknya orang Jawa mengatakan sewu, sehingga dinamakan kampung Pringsewu, Bambu Seribu. Kemudian ternyata dari segi penamaan kabupaten, ketika Kabupaten Pringsewu akan jadi kabupaten, pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, itu dipilih ada Kabupaten Waitebu, kemudian Kabupaten Kampung, Bambu Seribu, dan akhirnya keputusan menjadi Kabupaten Pringsewu. Satu-satunya? Satu-satunya di dunia yang mempunyai nama Kabupaten Pringsewu. Sehingga kalau Pak Wamen tadi menempatkan di Kabupaten Pringsewu, itu dari sisi historis dan namanya sudah pas sekali. Kalau potensinya Pak yang berkaitan dengan bambu yang ada di Pringsewu Ya, apa saja Pak? pertama tadi potensi sejarah. Kemudian yang kedua adalah potensi geografis dari letak alamnya. Itu sangat memungkinkan sekali dan sudah subur sekali ditanami bambu. Karena itu nanti kita juga akan mengembangkan mempunyai hutan raya bambu. Di samping juga kita akan menjadikan beberapa sekarang industri bambu ini menjadi wisata kampung bambu, khususnya untuk masalah industri bagi kreativitas untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga masalah SDM-nya yang terus inovatif, kemudian kreatif. Orang-orang Pringsewu itu dari rebungnya sampai bisa menjadi alat-alat masak, bahkan untuk sofa, untuk kuliner tadi sampaikan sama Pak Wamen tadi, itu bukan hayang tapi sudah berjalan dari nenek moyang sampai sekarang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi bambu sebagai alat musik gitu, di sini Pak Samujo kan sudah fasih betul gitu dengan alat musik bambu. Apa sih sebagai musisi apa sih yang bisa Pak Sam ini mungkin berikan kepada kita mengenai makna alat musik bambu ini? Alat musik bambu yang kami bikin kan namanya angklung gitu ya. Itu bambunya juga tertentu, tidak sembarang bambu bisa dibuat karena di situ memerlukan satu resonan atau akustik suara yang supaya lebih enak didengar oleh telinga. Dan angklung itu hanya satu nada, satu angklung satu nada. Oke. Jadi makanya dia perlu banyak gitu ya kalau dapat main bekerja sendiri. Jadi kalau Anda musisi pegang satu angklung tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ perlu teman, perlu kebersamaan, perlu disiplin untuk mencapai satu tujuan, satu harmoni. Nah ini jadi filosofi angklung adalah untuk wujud kebersamaan, wujud saling tenggang rasa karena dia bunyi do, dia re, jangan dulu bunyi re. Tapi jangan lupa, nanti dalam sebuah lagu tidak semua bunyi angklung itu sama kapasitasnya. Ada hanya sekali, tapi itu sama kontribusinya. Tak bayangkan satu lagu, tidak ada satu nada itu, lagu itu akan putus. Jadi tidak ada yang penting di situ, semua penting. Inilah jadi wujud kebersamaan. Itulah waktu kawan-kawan kami dengan beliau ini, jalan di ke luar negeri itu, mereka terkejut, wah ternyata. Dan suara tremolonya yang unik. Karena tidak ada musik di dunia pun yang suaranya berdobel begitu. Ada nada tinggi, ada satukan bunyi dan suara semuanya alami. Jadi orang bingung juga, loh dari bahan bambu ini bunyinya bisa begitu. Tuh, ini jadi banyak makna ternyata berkaitan dengan bambu. Mungkin untuk orang-orang yang senangnya bekerja sendirian, tidak mau bekerja sama dengan orang lain, orang yang rumah tangganya mungkin kurang harmonis, belajar aja dengan bambu gitu ya kan, supaya bisa hidupnya semua rukun-rukun gitu ya Pak ya. Setuju ya Pak? Itu juga seperti orkestra. Kan banyak sekali alat musik. Nah, ini orkestra bambu. Dia bayangin kalau nggak bersatu, udah bersama-sama, nggak kompak, nggak menghasilkan sesuatu yang indah. Justru karena kompak, bersama, sabar, dan juga saling toleransi, hasilnya indah. Hasilnya bagus. Betul, dan berkaitan dengan musik ini, kita ada penampilan nih Pak katanya ya. Ini penampilan apa? Bisa dijelaskan sedikit dong ke kita nih yang berkaitan dengan bambu. Pak Sam. Rupanya ini kelihatannya ada sebuah kolaborasi ya, ada. Hanya mungkin yang di sini yang nonjol itu yang dari alat yang seperti apa? Kuda kepang gitu ya. Jarang kepang. Jarang kepang gitu, jarang kepang. Jadi
rupanya nuansa bambu ada menonjolnya di permainan anak-anaknya ini. Oh, oke. Jadi kalau dibawa alat bambu ke sini ini nggak cukup studio ini, harus dipisah lagi gitu. Baik. Sementara ini dulu ya. Baik, oke. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di sini dan kita juga langsung penasaran tadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sam. Kita sambut komunitas Hong.